Halo semuanya, nama saya Janestan, NPM 2141156 dari kelompok 5. Nah, sekarang kami akan membahas UTS mata kuliah kepemimpinan dalam SDM, manajemen sumber daya manusia, dan perilaku keorganisasian. Saya lagi, kami dari kelompok 5, laporan penelitian kami adalah UMKM Self Super. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Janestan, NPM 2141156, Evelyn, NPM 2141252, Arvin Wijaya, NPM 2141341, dan Desi Pratama, NPM 2141199. Bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang UMKM Set Super. Kepemimpinan dalam sumber daya manusia ialah suatu langkah pemimpin untuk mendorong bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara baik untuk mencapai tujuan organisasi. Perubahan latar belakang organisasi yang semakin kompleks dan bersaing menuntut setiap organisasi untuk bersikap lebih berupaya, bertahan, dan terus berkembang. Untuk mendukung perubahan organisasi, maka dibutuhkan adanya perubahan individu yang benar-benar tidak mudah. Pemimpin ialah sebagai acuan dalam organisasi, maka dari itu perubahan organisasi perlu dilakukan dari tingkat yang paling atas. Maka dari itu pemimpin memerlukan pemimpin yang bisa menjadi motivator untuk mendorong perubahan organisasi. Adanya perubahan kepemimpinan pada suatu perusahaan terdiri dari dua perubahan, yakni perubahan makro dan perubahan mikro. Ekonomi mikro dan makro ialah dua hal yang berdampak secara teks. Singkatnya saja, ekonomi makro ialah ilmu yang mendasarkan studinya pada ekonomi secara lengkap dan seluruhnya. Sedangkan ekonomi mikro ialah studi yang menanyakan bagian ekonomi secara pribadi. Nah, di sini ada struktur organisasi Site Super. Yang pertama ada pemilik atau CEO, dan di bawah pemilik ada manajer, yaitu untuk memanage usaha tersebut jika tidak ada pemiliknya di situ. Dan di bawah manajer terdapat 3 pekerja, yaitu chef, accounting, dan kasir. Jadi di sini saya akan bahas tentang bab 2, landasan teori. 2.1, teori kepemimpinan sumber daya manusia. Pengertian. Kepemimpinan menurut Siagian adalah kompetensi seseorang mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, bawahannya dengan cara yang diinginkan orang lain kesediaan untuk memimpin. Meskipun bersifat pribadi, mungkin dia tidak menyukainya. Lassard and Hasley menyarankan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan dalam keadaan tertentu. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi. Peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi seringkali normal berbeda dengan bidang pekerjaan atau organisasi lain. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain jenis organisasi, situasi sosial, dan jumlah orang dalam organisasi anggota grup ini. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang kompeten mengelola organisasi secara efektif dan kompeten memimpin secara efektif. Jadi pemimpin harus benar-benar mampu menjalankan tugasnya seorang pemimpin. Teori gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah kapan dan di mana seorang pemimpin berinteraksi dengan pengikut dalam proses memimpin. Gaya kepemimpinan sangat penting karena gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan seorang pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk mewujudkan visinya. 2.2 yaitu teori manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur di mana Anda menentukan tanggung jawab dan sifat pekerjaan dan jenis orang yang harus dikerjakan untuk tujuannya. Ini mengatur penulisan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerja untuk rekrutmen dan seleksi, kompensasi, evaluasi kinerja, dan pelatihan. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Rencana tersebut dijalankan oleh tim SDM. Dengan menganalisis SDM yang tersedia, perencanaan tenaga kerja dilakukan pada akhir tahun dan awal tahun. Rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu cara untuk mencari karyawan baru yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dalam industri untuk memasuki posisi pekerjaan yang masih belum ada sebelumnya. Seleksi dan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang
dengan tujuan tertentu. Menurut Josh Michael, wawancara adalah metode tatap muka, pengamatan verbal, dan evaluasi pribadi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada kandidat tentang pekerjaan dan perusahaan, sekaligus memberikan kesan yang baik kepada kandidat tentang perusahaan. Training atau pelatihan. Pelatihan adalah salah satu fungsi utama Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Pelatihan mengacu pada pengaturan sistematis di mana karyawan diindustrikan dan diajarkan hal-hal pengetahuan teknis yang terkait dengan pekerjaan mereka. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi kinerja pegawai secara sistematis untuk memahami kemampuan pegawai guna merencanakan pengembangan karir yang lebih lanjut bagi pegawai yang bersangkutan. Peraturan pekerjaan. Konsep pengaturan pekerjaan mengacu pada aturan yang mengatur isi hubungan kerja dan perilaku dan aktivitas karyawan, pengusaha, dan perwakilannya. Oleh karena itu, studi tentang peraturan pekerjaan adalah studi tentang penciptaan, penerapan, dan efek dari aturan pekerja atau ketenagakerjaan. Ketiga, keamanan dan keselamatan kerja. Di tempat kerja, karyawan membutuhkan jaminan dari perusahaan bahwa mereka sehat dan aman di tempat kerja. Hal ini diperlukan karena jaminan kesehatan dan keselamatan kerja membuat karyawan merasa aman dan pekerjaan atau kinerja mereka secara alami akan lebih baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan tujuan pribadi. 2.3 Teori perilaku organisasi. Job Characteristic Model. Model karakteristik pekerjaan dinumbuhkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham. Terdapat 5 dimensi pekerjaan inti yang bisa menggambarkan suatu pekerjaan apapun. Yang pertama, skill variety atau keragaman keterampilan. Merupakan dimensi yang sejauh mana pekerjaan tersebut menginginkan beraneka macam kegiatan yang berkelainan, maka dari itu pekerja bisa memanfaatkan beberapa ilmu dan bakat yang berkelainan. Yang kedua, task identity atau identitas tugas. Merupakan dimensi yang tingkat mana pekerjaan tersebut menginginkan penuntasan semua bagian pekerjaan bisa dikenali. Yang ketiga, task significance. Signifikansi tugas merupakan dimensi yang sejauh mana pekerjaan tersebut berdampak pada kehidupan orang lain. Yang keempat, autonomi atau otonomi. Merupakan dimensi yang sejauh mana pekerjaan tersebut dikasih kebebasan, kemandirian, dan kesempatan karyawan untuk memastikan jadwal pekerjaan dan prosedur saat melakukannya. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Merupakan dimensi yang sejauh mana kegiatan kerja yang dilakukan mewujudkan penjelasan yang direct dan jelas mengenai kemampuan diri sendiri. Job redesign. Perancang ulang pekerjaan adalah reorientasi elemen-elemen yang tercantum dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan agar lebih menginspirasi dan mendorong pekerja. Proses desain ulang pekerjaan yaitu yang pertama, tingkat konten kerja untuk memastikan konflik antara orang atau pekerjaan. Yang kedua, selidiki deskripsi pekerjaan untuk mengidentifikasi hambatan untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dan mengapa pekerja tidak memenuhi hasil yang diharapkan. Yang ketiga, ubah komponen. Pekerjaan dan kelola pekerjaan serupa untuk mendorong pekerja bekerja lebih keras dan memiliki keterampilan yang lebih baik. Yang keempat, perbarui deskripsi pekerjaan dan telusuri untuk memastikan pekerja dalam pekerjaan itu dapat memberikan apa yang diinginkan. Yang kelima, perbarui tugas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk membuat pekerja tak termotivasi dan meningkatkan kesenangan mereka. Job sharing atau pembagian kerja adalah pengaturan yang memungkinkan 2 orang atau lebih untuk membagi pekerjaan kuno 10 jam seminggu. Employee involvement, yaitu keterlibatan pekerjaan, merupakan suatu cara keikutsertaan yang menentukan data dari pekerja dan menaikkan kewajiban pekerja untuk kesuksesan organisasi. Variable pay program. Program pembayaran variabel adalah persiapan pembayaran yang mengacu pada sebagian pendapatan pekerja untuk diri mereka sendiri dan organisasi dalam banyak tolak ukur kinerja. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metode. 3.1 Metode penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. 3.2 Jenis penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami telah memilih adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang
digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku. Hubungan variabel data untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara atau kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. 3.3 Tempat pelaksanaan penelitian. Tempat penelitian telah dilakukan di tempat UMKM Site Super yang terletak di One Mall, Batam. 3.4 Waktu pelaksanaan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022. 3.5 Metode pengambilan data. Kelompok kami memilih untuk menggunakan metode pengambilan data dengan melakukan wawancara via chat menggunakan WhatsApp dengan pemilik Site Super. 3.6 Variabel penelitian. Variabel penelitian digunakan Site Super adalah variabel penelitian antara atau bisa disebut sebagai intervening variable. 3.7 Teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan oleh UMKM Site Super adalah teknik analisis dari data kualitatif menggunakan metode analisis naratif. Analisis naratif ini berfokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. Ya, jadi saya akan lanjut menjelaskan tentang bab 4, tentang hasil pembahasan dan analisa. Untuk bab 4, bagian pertama yaitu tentang analisa dan perancangannya. Di bab 4, subbab 1,1 tentang analisa pekerjaan. Site Super ialah salah satu UMKM yang berlokasi di lantai dasar One Batam Mall yang menjual beberapa macam makanan seperti Super Chicken Bowl, Super Beef Bowl, dan berbagai cemilan yaitu sosis dan kentang goreng. Pemilik UMKM ini adalah seorang pelajar dan ada satu karyawan saja untuk bantu memasak beberapa menu yang dipesan oleh customer. Lanjut kepada bab 4 tetap 4,1 di subbab 2 perencanaan tenaga kerja, metodenya. Pada usaha Site Super ini menggunakan metode kuantitatif yaitu berdasarkan pengalaman dalam pengoperasian kasir dan bisa memasak. Untuk subbab 3 4,1,3 rekrutmen tentang sumber dan metodenya, UMKM Site Super menerima para pekerja dengan menggunakan situs lowongan kerja yang dapat diakses di aplikasi sosial media seperti Instagram. Tentunya jika sudah merekrut para pekerja UMKM Site Super juga harus melakukan training terhadap pekerja tersebut. Lanjut ke bab tetap di bab 4,1 subbab 5 tentang analisa dan metode training. Analisa dan metode training yang dilakukan UMKM Site Super ialah pelatihan bekerja di pengoperasian kasir dan bagian dapur atau bisa dikatakan bagian memasak. Waktu yang diberikan oleh Site Super semasa pelatihan adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika para pekerja sudah bisa menguasai di bidang tersebut, maka akan dijadikan pekerja tetap. Untuk subbab 6 tentang metode penilaian kerja. Metode penilaian kerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UMKM tersebut. Untuk subbab bagian 7 tentang peraturan kerja karyawan di perusahaan. Peraturan yang harus dijalankan oleh karyawan Site Super ialah seperti wajib menggunakan properti yang sudah disediakan oleh Site Super, datang tepat waktu dan menaati prokes. Karena adanya pandemi seperti ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan wajib memakai masker pada saat jam kerja. Untuk subbab bagian 8 penerapan K3 keamanan dan keselamatan kerja. Penerapan K3 yang dilakukan oleh UMKM Site Super ialah dengan menyediakan fire extinguisher, menyediakan perlengkapan P3K, dan selalu menjaga kebersihan pada lantai agar tidak licin. Lanjut kepada bab 4,2 tentang motivating potential score. Model karakteristik pekerjaan, job characteristic model. Model karakteristik pekerjaan dalam UMKM Site Super ialah secara membagi tugas pada
bekerja dengan benar dan tepat, membuat struktur pekerjaan, dan jika ada permasalahan terhadap UMKM tersebut, maka para pekerja harus memikirkan solusi atau jalan keluarnya. Untuk bab 4,2 subbab 2, desain ulang pekerjaan atau job redesign. Sayap Super menerapkan job redesign untuk mendeskripsikan proses kerja para pekerja Sayap Super dengan jelas dan memastikan bahwa para pekerja tidak tetap terkucilkan. Untuk bab 4 bagian 2 subbab 4 tentang keterlibatan karyawan employee involvement, Sayap Super menerapkan employee involvement untuk menggunakan seluruh kemampuan karyawan dan untuk mencakup komitmen karyawan untuk kemajuan organisasi. Jadi para karyawan Sayap Super harus bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dilaksanakan dan mereka harus menganggap pekerjaan ini secara serius dan harus dikerjakan dengan benar. Maka dari itu karyawan Sayap Super harus saling berdiskusi untuk kedepannya harus bagaimana dalam bekerja. Untuk bab 4 bagian 3 tentang variable pay program, bab 4 bagian 3 subbab 1 tentang upah borongan piece rate, Sayap Super akan memberikan gaji pokok kepada karyawannya. Dan untuk bab 4 bagian 3 subbab 2 tentang gaji berdasarkan prestasi, merit-based pay, Sayap Super akan memberikan gaji tambahan kepada para karyawan jika karyawan tersebut bekerja dengan bagus dan beretika. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Sayap Super merupakan sebuah usaha makanan yang terletak di kios kecil di salah satu mall di Batam. Awal mulanya usaha makan Sayap Super berawal pada saat pemilik Sayap Super telah memakan makanan chicken wings. Muncullah sebuah rencana untuk memulai usaha makanan di bidang kuliner ini. Makanan Sayap Super tidak hanya menyediakan sayap ayam saja, akan tetapi juga menyajikan beberapa macam makanan, yaitu Super Beef Bowl. Makanan rice bowl mereka merupakan makanan menu utama Sayap Super. Selain itu, ada juga berbagai macam menu cemilan, yaitu kentang goreng dan sosis. Sayap Super menyajikan berbagai menu yang kita bisa pilih, dan untuk menu larisnya itu ialah menu Super Chicken Bowl. Harga yang ditawarkan oleh Sayap Super bisa dibilang terjangkau di bidang harga rice bowl pada umumnya. 4.2 Saran. Sayap Super dapat memperluaskan jangkauan mereka dengan mempromosikan makanan menu mereka serta memposting menu mereka yang terbaru dan juga reels di Instagram, Facebook, story WhatsApp, Twitter, dan aplikasi sosial media lainnya. Dengan melakukan ini, Sayap Super dapat menemukan pelanggan yang berpotensial untuk membeli makanan mereka sebagai pelanggan yang tetap. Sayap Super juga dapat mempromosikan tempat makanan mereka dengan memiliki cara mendapat diskon dari menu makanan mereka, seperti pelanggan harus memakan chicken wings super spicy sebanyak 3-4 buah untuk mendapatkan potongan diskon makanan Sayap Super. Sayap Super dapat memperluaskan menu makanan Sayap Super dengan memiliki minuman yang bervariasi seperti jus buah, smoothie, teh, kopi, dan lain-lain. Terima kasih. Ini akhir dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih.